Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Insyaallah sehat semua ya. Bagaimana puasanya teman-teman semuanya? Tetap semangat ya. Hari ini Mister akan mereview materi yang telah kita pelajari pada waktu semester 2, awal masuk semester 2. Apa materinya? Yaitu kita masuk iman kepada Rasul-Rasul Allah dan serta ulul azmi. Ya. Baik. Sekarang bisa kita lihat ke depan. Ya. Apa sih arti pengertian iman kepada Rasul? Ya. Iman kepada Rasul yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus orang-orang pilihan dengan tegas membimbing dan mengajarkan wahyu kepada umatnya menuju jalan kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Ya. Rasul adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Rasul manusia biasa yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tadi sudah dijelaskan pengertian iman kepada Rasul beserta arti Rasul tersendiri. Nah, sekarang kita bedakan antara Nabi dan Rasul karena kita melihat ada Nabi dan Rasul. Ya, kalau Nabi itu diambil dari berasal kata naba, ya, yang artinya ditinggikan atau kata naba yang berarti berita. Ya, itu artinya dapat disimpulkan bahwa Nabi adalah orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, ya, dengan memberikan wahyu atau berita. Ya, Allah memberikan wahyu kepada seorang nabi. Menurut istilah, nabi berarti manusia biasa, seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, hanya untuk menerima wahyu. Ya, hanya untuk menerima wahyu. Nah, lalu Rasul apa? Rasul itu seorang laki-laki yang diutus oleh Allah dan beliau diberikan wahyu oleh Allah serta ditugaskan untuk menyampaikan risalah atau syariat kepada umatnya. Nah, dari sini sudah jelas ya, sudah dapat dipahami perbedaan antara nabi dan rasul. Ya. Setelah kita mengenal setelah kita mengenal perbedaan nabi dan rasul, selanjutnya kita mengetahui nama-nama rasul-rasul Allah. Ya. Pada setiap kaum pasti terdapat satu rasul yang akan membimbing umatnya menuju jalan kebenaran dan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jumlah rasul yang kita ketahui berjumlah ada 25. Siapa saja? Ingat dengan nyanyiannya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, itulah nama-nama nabi dan rasul yang berjumlah 25. Nah, setelah kita mengetahui nama-nama nabi dan rasul yang berjumlah 25 tadi, ya, kita akan mengetahui kenapa sih rasul atau nabi itu menjadi pilihan orang-orang pilihan oleh Allah. Nah, rasul atau nabi, manusia pilihan Allah, memiliki sifat untuk menunjang dakwah yang mereka emban, ya, untuk kepada semua umatnya. Seorang rasul
selalu berhati-hati dalam bertindak, berperilaku, karena mereka adalah teladan yang mengemban amanah dari mulia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di antara sifat-sifat Rasul Allah itu ada sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, yang pertama, apakah sidik itu? Sidik itu artinya jujur. Jujur. Rasul, utusan Allah, merupakan manusia yang jujur. Mereka menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada umatnya. Tidak ada risalah atau syariat yang disembunyikan atau tidak disampaikan kepada umatnya. Sifat yang kedua yaitu amanah. Amanah yaitu artinya dipercaya. Ya, Nabi dan Rasul memiliki sifat amanah. Artinya Nabi dan Rasul itu selain memiliki sifat jujur, mereka juga dapat dipercaya. Apa yang disampaikannya, apa yang perbuatnya, dia bisa dipercaya dalam segala hal. Yang ketiga adalah fatonah. Ya, yang ketiga adalah fatonah. Apa sih arti fatonah? Fatonah itu artinya cerdas. Ya, jadi seorang nabi dan rasul dalam menjalankan dakwah, Rasul sering memiliki halangan dan rintangan. Ya. Halangan dan rintangan harus dihadapi dan dicarikan jalan keluarnya. Diperlukan kecerdasan dan kejernihan pikiran agar dapat keluar dari tantangan yang dapat dihadapi oleh umatnya. Ya. Nah, maka dari itu salah satunya adalah seorang pemimpin harus cerdas. Nah, ini terakhir apa? Tabligh. Tabligh itu berarti menyampaikan apa yang diterima dari Allah, maka ia sampaikan kembali kepada umatnya. Ya. Tidak mengurangi sedikit perintah apapun itu yang diterima oleh Allah, dia harus menyampaikan kepada umatnya. Nah, setelah kita melihat sedikit tadi penjelasan tentang Rasul-Rasul Allah dan sifat-sifatnya, kita masuk kepada pembahasan ulul azmi. Teman-teman ingat apa arti ulul azmi itu? Ya, arti ulul azmi itu adalah gelar yang diberikan kepada Rasul yang dimiliki ketabahan dan keuletan yang luar biasa dalam menyampaikan risalah atau syariat kepada umatnya. Dari 25 nabi, Allah memilih hanya 5 yang mendapatkan gelar ulul azmi. Yaitu siapa saja? Ya. Yang pertama yaitu Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Dan yang keempat yaitu adalah Nabi Isa, serta yang kelima yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila disingkat kita menjadikan Ni Mim. N Nuh, I Ibrahim, M Musa, I Isa, dan M Muhammad. Ya, itulah 5 nama-nama nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah mendapatkan gelar ulul azmi. Kenapa? Karena mereka mempunyai ketabahan dan keuletan dalam mendakwahkan atau mensyiarkan agama-agama Islam kepada umat-umatnya, agar mereka semua memeluk agama-agama yang diperintahkan oleh Allah. Fungsi iman kepada rasul-rasul Allah yaitu yang pertama diantaranya, yang pertamanya bertambahnya iman kepada Allah dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihan Allah. Itu fungsi kita. Yang pertama, makanya kita harus kuatkan dulu keimanan kita. Kita percaya bahwa Rasul-Rasul pilihan Allah itu adalah Rasul-Rasul yang sangat luar biasa. Yang kedua, fungsinya apa? Mau mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Ya, Rasul memerintahkan kita berbuat baik, ya, tidak sombong, itu kita ikuti. Ya.
Yang ketiga, mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. Oke. Yang keempat, lebih mencintai dan menghormati Rasul atas perjuangannya. Coba, perjuangan Rasulullah dalam menyiarkan agama Islam hingga sampai sekarang ini dan hingga akhir hayat Islam yang insya Allah yang paling benar. Yang kelima, memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup. Ya, Rasul-Rasul Allah tadi dari sifatnya tadi, siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah, itu kita menjalani keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah, dari mulai cerdas, amanah menyampaikannya, ya, terus tabligh yang dari mulai jujur, benarnya menyampaikan, dan dipercayanya, itu adalah salah satu sifat-sifat Rasulullah. Ya, fungsi iman kepada Rasulullah yang keenam apa? Yang keenam yaitu mendapat rahmat Allah. Insya Allah kalau kita mengimani, kalau kita percaya dengan iman kepada Rasul-Rasul Allah, salah satunya dari rukun iman yang 6, yaitu kita mendapatkan rahmat oleh Allah. Dan yang ketujuh, mengerti tata cara bertauhid, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, yang kedelapan, tuntunan menuju jalan yang benar untuk keselamatan dunia akhirat. Yang kesembilan, sebagai perantara mengenal Allah dengan segala sifat sempurnanya. Dan yang terakhir yaitu dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Baik teman-teman, itulah tadi salah satu pembahasan materi yang ada di dalam religi, ya, yaitu bab mengimani Rasul-Rasul Allah dan ulul azmi. Mister punya pertanyaan, nanti teman-teman silakan dijawab. Yang bisa menjawab 5 orang pertama, silakan telepon ke gurunya masing-masing. Pertanyaannya, ya. Pertanyaan yang pertama adalah rukun iman yang keberapa? Iman kepada Rasul Allah. Pertanyaan yang kedua, sebutkan salah satu fungsi dari iman kepada Rasul Allah. Silakan 5 penjawab pertama akan mendapatkan poin tambahan. Silakan langsung menghubungi Miss atau guru kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.